Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Everybody. So this afternoon I want to talk about the word go. Jadi pada saat ini Bapak akan menjelaskan kata go. Ya, bagaimana asal-usul kata go ya. Jadi semua mahasiswa sudah paham, semua orang yang belajar bahasa Inggris tahu apa arti kata go ya. Tapi bagaimana kita menggunakan kata go ini dalam idiom, dalam phrase ya, dan bagaimana asal-usul kata go. Dengan Bapak untuk share screen. Oke, jadi inilah asal-usul kata go ya, dan penggunanya dari perspektif British English Idiomatic Expression dan American English Expression ya. Serta presis yang menggunakan kata go secara umum ya. Jadi mengapa kita sebagai mahasiswa atau pelajar bahasa Inggris itu perlu menguasai idiom ya. Jadi menguasai idiom itu dalam bahasa Inggris itu sangat penting, terutama karena beberapa alasan. Pertama, meningkatkan kepastian berbahasa. Jadi idiom adalah bagian alami dari bahasa sehari-hari. Kemudian idiom membuat pembicaraan atau tulisan terdengar lebih alami, lancar dan tidak kaku. Tanpa menguasai idiom, komunikasi bisa terasa terjemahan langsung yang membosankan atau kurang hidup. Yang kedua, kenapa kita harus menguasai idiom? Karena kita dapat memahami budaya dan nuansa bahasa. Idiom seringkali mencerminkan budaya, kebiasaan, dan cara berpikir penutur asli. Dengan memahami idiom, kita juga memahami konteks budaya yang melatar belakangi bahasa Inggris sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Ya. Kemudian kita menguasai idiom juga disebabkan untuk meningkatkan kemampuan memahami bahasa lisan dan tertulis. Penutur asli sering menggunakan idiom dalam percakapan, berita, film, dan literatur. Tanpa pengetahuan idiom, kita bisa kesulitan memahami makna sebenarnya dari apa yang mereka sampaikan, karena arti idiom itu sering berbeda dari arti kata per kata. Yang keempat, itu memperkaya kosakata dan ekspresi. Idiom memberikan variasi dalam cara mengekspresikan ide, perasaan, dan situasi tertentu dengan cara yang lebih menarik dan tepat. Hal ini membantu memperkaya kosakata dan gaya bahasa kita. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Saat kita menggunakan idiom dengan tepat, kita akan terasa lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan bentuk asli, baik secara lisan maupun tulisannya. Karena membantu dalam dunia profesional. Dunia bisnis, akademik, atau pekerjaan internasional, idiom sering muncul dalam rapat, presentasi, email, dan dokumen. Menguasai idiom dapat membuat kita lebih efektif dan meyakinkan dalam komunikasi profesional. Jadi idiom itu bukan sekedar bahasa hiasan bahasa, tapi kunci penting untuk memahami dan berkomunikasi dengan lancar, natural, dan efektif dalam bahasa Inggris. Nah, ini Bapak akan jelaskan tentang kata go ya. Jadi semua orang, semua mahasiswa yang belajar bahasa Inggris, Pak yakin sudah paham apa arti kata go ya. Go itu artinya pergi. Tapi bagaimana asal usul kata go ya? Kata go itu berasal dari bahasa Inggris kuno gan ya, yang merupakan kata kerjaan berarti pergi atau bergerak. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Proto-Jermanik Gana yang juga berarti pergi atau berjalan. Bentuknya telah berkembang selama berabad-abad, tapi arti dasar bergerak dari satu tempat lain tetap sama. Bagaimana menggunakan kata go dalam British English Idiomatic Expression ya. Dalam British English kata go itu digunakan dalam banyak idiom yang memiliki makna khusus. Tidak selalu terkait dengan arti harfiah pergi. Jadi beberapa idiom populer adalah pertama go Dutch, idiomnya go Dutch ya. Godat ini artinya berbagi biaya secara rata, biasanya dalam konteks makan bersama. Jadi godat ini artinya bayar sendiri-sendiri, ya, BM masing-masing ya. Let's go Dutch on this dinner. Nah, jadi mari kita bayar masing-masing, makan malam dan bayar masing-masing. Let's go Dutch on this dinner. Jadi kalau Anda makan siang ya atau makan sate ya let's go Dutch on sate ya. Nah, jadi godat ini artinya makan bayar sendiri-sendiri. Jadi berbagi biaya secara merata, biasanya untuk makan bersama ya. Nah, kita ngajak teman makan, kita bilang kita makan sama-sama yuk di restoran. Let's go out in restoran. But
but we must go dust on this land. Kita kita harus bayar masing-masing. Ya, itu nama Rodax ya. Jadi berarti itu artinya bayar masing-masing. Atau BM kata bahasa orang kan BM biaya masing-masing atau biaya bayar sendiri-sendiri. Itu tiga Rodax ya. Kemudian go fear set. Nah, jadi artinya sesuatu yang gagal atau menjadi kacau. Nah, ini sesuatu yang gagal. Go fear set. Sesuatu yang gagal atau menjadi kacau. The plan really went pear-shaped. The plan really went pear-shaped. Rencananya benar-benar gagal. Jadi kalau ya, misalnya rencana saya gagal total. My plan went pear-shaped totally. Ya, my plan went pear-shaped. Jadi gagal total. Ya, rencana saya gagal total. Sebenarnya go pear-shaped. Ini idiom tidak bisa diartikan satu kata berkata ya. Kalau kita dengan ungkapan go pear-shaped ini artinya sesuatu yang gagal atau yang dikacau. Misalkan the plan really went pear-shaped. Kemudian go on the blinks, go on the blinks. Ini juga ya bisa di atas kata per kata. Ini ungkapan ini idiomatic. Ini idiomatic ini pakai di yang di Inggris, ya. Artinya sesuatu yang berhenti kerja dengan benar. Biasanya mesin atau elektronik. Jadi kita go on the blink ini digunakan untuk mesin atau elektronik. My laptop has gone on the blink. Laptop saya tidak bekerja, tidak berfungsi gitu. Rusak. Nah, ini kan so my laptop has gone on the blinks. My watch has gone on the blinks. My watch has gone on the blinks. My mobile phone has gone on the blink. Nah, ini satu berhenti bekerja dengan benar. Bisa mesin atau ini ya. Go on the blinks. Ini kalau Anda bilang wah saya rusak, dah hang, nggak bisa bekerja. My laptop has gone on the blinks. Ya. Kemudian go the extra mile ya. Go the extra mile itu artinya melakukan usaha lebih dari yang diharapkan. She always goes the extra mile for her clients. Jadi artinya itu ia selalu usaha ekstra ya untuk kliennya. Dia she always goes the extra mile for her client. Jadi kalau kita misalnya ekstra dari data itu kita gunakan kata go the extra mile. So we must go this mile to finish this job. Yeah, so we must go this miles to finish this job. Jadi kita harus pesan untuk mengerjakan ini ya. Go the extra miles. Ini idiomatic ya. Go the extra mile. Kemudian go down well, diterima dengan baik. Biasanya mengenai ide atau lucon. So his job went down well with the audience. Jadi lucunya diterima oleh audience ya. So my idea went down well with the audience. My idea was done with my friends. Ya. Jadi ide saya diterima, teman-teman menerima ide saya dengan baik. Itu namanya my idea went down well with my friends. Dan itu jadi go down well ini diterima dengan baik. Biasanya ide atau lelucon. Nah, ini dia ya. Go down ini ide mati dengan go di dalam perspektif British English ya. Jadi kalau dalam British English go itu banyak ide mungkin bahasa khusus ya. Jadi kemudian penggunaan kata go dalam American English expression. Bagaimana dengan kalau kata go ini digunakan dalam American English expression ya. Dalam American English banyak idiom dengan kata go juga digunakan. Terkadang berbeda sedikit dari versi British ya, beda sedikit ya. Kalau di contoh idiomnya ada sebenarnya lagi nih, go for it. Go for it, dia melakukan satu dengan penuh semangat. You want the job, just go for it. Ini kalau ingin kerja ya, lakukan satu usaha apa dengan penuh semangat atau keberanian ya, just go lakukanlah ya, itu dengan semangat. Tidak you want to job, just go for it. You go for it. Itu melakukan sesuatu dengan penuh semangat atau keberanian. You want the job, just go for it. You want to play badminton, just go for it. Badminton ya, mainlah dengan penuh semangat, just go for it. Ya, ini go for it. Kemudian go haywire. Sesuatu yang tiba-tiba tidak berfungsi atau menjadi kacau. Ini kayak ini ya. Kayak go fear shape nih. Tapi di Amerika go haywire. Nah, jadi kacau satu yang tiba-tiba tidak fungsi atau menjadi kacau. Misalnya the computer system went haywire after the update. Nah, jadi komputer itu tiba-tiba gagal tuh, tidak berfungsi. Contohnya setelah diupdate. Itu nama go haywire. Artinya the computer system went haywire after the update.
Go ballistic itu marah besar atau kehilangan kendali emosional. He went ballistic when he heard the news. Nah, dia marah besar ketika mendengar berita itu. Jadi itu go ballistic itu marah besar atau kehilangan kendali emosinya ya. So he went ballistic. I went ballistic when I heard the bad news. I went ballistic when I heard the bad news. Jadi saya marah besar ketika saya mendengar berita itu. Itu namanya to go ballistic. Don't make your teacher, don't make your lecture go ballistic. Nah, jadi yang berurusan Anda marah besar. Don't make your lecture go ballistic. Nah, itu juga basicnya marah besar atau kehilangan kendali emosinya. Go off the deep end. Jadi deh go off the deep end ini bertindak secara emosional atau tidak rasional. She went off the deep end after the argument. Jadi dia bertindak secara emosi. Dia tidak rasional. Dia bertindak tidak rasional setelah argument tersebut. So she went off the deep end after the argument. Nah, itu go off at the end itu bertindak secara emosional atau tidak rasional ya. Kemudian go on a rampage, bertindak dengan amarah atau kekerasan secara tidak terkendali. The protesters went on the rampage. Para pemprotes itu bertindak dengan amarah, dengan kekerasan. Itu namanya to go on rampage. Ya, to go on a rampage ya. So the protesters went on a rampage. Kemudian kata presis dengan kata go itu umum dalam bahasa Inggris. Selain idiom, kata go juga sering digunakan dalam berbagai presis. Apa tuh presis itu ya? Ungkapan atau katanya ini juga kata ya. Dalam kata itu ada kata go, maka sebut presis dengan kata go ya. Nah, jadi kata presis dengan kata go itu juga dapat membentuk makna idiomatik. Tentunya go ahead, lanjutkan. Mulai melakukan satu tuh go ahead, lanjutkan. Go ahead itu lanjutkan. Go back on, tidak berjanji on atau komitmen. Go back on itu tidak menepati janji ya, atau tidak menepati komitmen itu go back on ya. Go back on bukan kembali ke belakang pada, bukan. Tapi tidak bisa satu ya. Go back on itu tidak menepati janji ya. Go out of one's way, melakukan usaha ekstra untuk membantu. Go out of one's way ya. Go under, bangkrut, gagal. So my business has gone under. My business has gone under. Usaha saya telah bangkrut. Nah, to my business has gone under. Go without saying, sesuatu yang jelas, sudah pasti, tidak perlu dikatakan. Telah go without saying. Ya, it goes without saying sudah jelas ya. It goes without saying sudah jelas. Go through it, melaksanakan satu dengan meskipun sulit to go through it. Nah, ini contohnya nih ya. Go ahead, lanjutkan atau melakukan satu. After reviewing the proposal, the management decided to go ahead with the new marketing campaign next quarter. Jadi dia mereview proposal tersebut, manajemen memutuskan untuk melanjutkan ya, melanjutkan kampanye perusahaan baru next quarter itu ya. Jadi itu. Jadi sini kata go ahead ini artinya tuh melanjutkan atau mengulang satu. After reviewing the proposal, the management said to go ahead. Bukan pergi ke depan, pergi ke muka tafsir, berarti melanjutkan ya. Go ahead with, pakai with ya. Jadi kata depannya with, go ahead with. Go ahead with the job. Lanjutkan kerjaan Anda. Go ahead with the study, lanjutkan studi Anda, gitu kan? Go with your work, lanjutkan pekerjaan Anda. Go ahead with your work, lanjutkan pekerjaan Anda. Go ahead with your work. Go back on, tidak menepati janji. Misalnya, ya, you must, you have gone back on the contract term. Kan go back, you have gone back on the contract term. Anda sudah tidak menepati janji. So our supplier threatened to go back on the contract term, which could disrupt our production schedule. Jadi supaya kami mengancam untuk tidak menepati janji, ya, tidak menepati janji kontrak itu yang dapat merusak jadwal produksi kami. Nah, jadi go back on ini tidak menepati janji. So you when go back on your promise. Nah, dia tidak berjanji itu. You have gone back on the contract, on the agreement. You have gone back on the agreement. Itu Anda sudah tidak menepati perjanjian buat itu nama go back on ya. Tidak menepati komitmen. Kemudian go out of one's way ini kepunyaan. Yang sabitnya Pak, maka usaha ya. Saya sudah berusaha. I have gone out of my way to help you. Nah, itu jadi saya sudah berusaha keras ekstra untuk membantu Anda. I have gone out of my way to help you. Our customer service team always goes out of the way to ensure client satisfaction even during weekend. Nah, ini kata go out of one's way ini berusaha keras. Jadi wanita kalau I my kalau dia telah
berusaha keras untuk memberitahu, mengajar mahasiswa. He has gone out of his way to teach the student. Nah, itu ya, go out of one's way. Kemudian go under, bangkrut. Several small retailers were forced to go under due to the economic downturn last year. Jadi beberapa pengecek itu terpaksa bangkrut dan lebih bangkrut karena kondisi ekonomi tahun lalu. Itu namanya go under. So my business has gone under. Bisnis saya gagal. My business has gone under. Ya, my business has gone under. Ini saya gagal. Saya go without saying sesuatu yang jelas atau tidak perlu dikatakan. It goes without saying. Nah, ini kan sudah jelas, sudah nyata, kan? That data security is our top priority in all digital transactions. Sudah nyata dan jelas bahwa data itu utama kami dalam semua transaksi digital. So it goes without saying that data security is our top priority in all digital transaction. Nah, jadi it goes without saying artinya nih sudah nyata, sudah jelas, tidak perlu dikatakan ya. Go through it. Nah, itu melaksanakan satu meskipun sulit ya. Despite the penance rate, the board decided to go through with the merger. Jadi sini artinya jadi dewan itu memutuskan untuk tetap melaksanakan suatu sulit dengan untuk merger. Oke, jadi kesimpulannya kata go ini berasal dari akar bahasa Inggris kuno yang berarti pergi atau bergerak ya. Kemudian dalam tulis Inggris, izin mengganggu itu sering digunakan untuk menekan kegagalan, usaha ekstra, atau membagi biaya. Dalam menekan Inggris, izin itu cenderung mengekspresikan reaksi emosional, kegagalan mendadak, atau keberanian tindakan. Banyak phrase dengan go yang berekspresi idiomatik umum yang digunakan dalam keseharian. Nah, ini ada beberapa contoh bagaimana dalam satu artikel itu menggunakan ungkapan go ya, idiomatic go. How to run a successful business. Lesson from common go expression ya. Running a business is like navigating a winding road full of surprises. Sometimes everything goes smoothly and other times things unexpected go wrong. Ini salah. Ya, go wrong. And interestingly, the English language offers a variety of expression with the word go that perfectly capture this ups and downs. Let me take you through some of this expression and show how they reflect the reality of running a successful business. Imagine you are sitting at a dinner with your business partners discussing expenses. Instead of one person paying all the bills, everyone agrees to go dance. Ini go dance ini by masing-masing ya. Everyone agrees to go dance, sharing the cost evenly. The simple idea of fairness and equality also applies to business partnership. When the cost and responsibilities are shared transparently, relationship tend to be stronger and more sustainable. Yeah. But not every plan turns out as expected. Sometimes, despite careful preparation, things go pear-shaped. Things go pear-shaped itu kacau balau, ya. Nah, itu kacau gagal, ya. Coba lihat artinya apa. Go kacau balau kan. Nah, saja gagal artinya kacau. Go something things go pear-shaped, meaning your project or strategy falls apart. This is when resilience and adaptability become crucial. Rather than panicking, successful entrepreneurs learn to face failure head-on and quickly adjust their course. In the world of business, equipment and technology are vital. When a key machine goes on the blink, macet ya, tidak berfungsi ya. When a key machine goes on the blink, tidak berfungsi ya. Ini goes on the blink, production may slow down or stop. This reminds us how important it is to maintain our tool and invest in reliable technology, ensuring that our operation keep running smoothly. When truly set a business part is the willingness to go the extra mile. Nih, go itu bukan usaha keras ya. To go to the extra mile itu bukan usaha keras, supaya keras ya. When employees and managers put in extra effort, whether helping a client after hours to refining a product beyond expectation, they build trust and loyalty that lasts. And when you present an idea of new product, it is a wonderful feeling. It goes well down well with your audience. And ini diterima baik ya, gets down well ini diterima with your audience. Positive reception fuels confidence and encourage innovation, helping your business grow. On the other side of the Atlantic, American English uses some colorful expression with go that also resonate with business life. When an opportunity arises, you are encouraged to go for it.
Kalau Anda bisa, kalau ada peluang ya silakan periksa, gitu kan. Nah, you are encouraged to go for it, to pursue it boldly without hesitation. Taking risk is often necessary to succeed. However, sometimes things go haywire unexpectedly. Ya. Kalau itu badal total, ya, tidak berfungsi, ya. Something things go haywire unexpectedly. A sudden Christian crash or supply chain disruption can create chaos. Being prepared with backup plan and quick response is key to managing this crisis. Ya. Emotion also play a role in a business. When tension run high, someone might go ballistic. Ini marah besar, ya, go ballistic, marah besar. Lose the temper dramatically or go off the deep end. Ya. Artinya itu bertindak secara tidak rasional. Or go off the deep end, acting irrationally. Itu bertindak tidak rasional. Leaders who keep calm and collected help the team stay focused even during stressful time. There are also moments when unhappy customer go on a rampage. Ini marah. Nah, jadi artinya protes dan kekerasan. Go on a rampage, expressing anger loudly and personally harming your brand. Handling complaint professionally and practically is essential to protect your company's reputation. Beyond this idiom, simple phrases with go remain as important as action. To go ahead means to start or proceed with confidently. To go ahead. Avoiding to go back on promises is fundamental to building trust. Sometimes you have to get out of your way to delight your customer. Ini juga itu tidak menepati janji, ya. To go back on promises is fundamental to building trust. Sometimes you have to go out of your way, usaha ekstra, ya, to delight your customer or partners. Unfortunately, without careful management, business can go under. Jadi company bangkrut, ya, fail financially. Yet it goes without saying, ya, it goes without saying that commitment to quality and service is non-negotiable. And finally, sometimes you must go through with difficult decision, kan? Terus lanjutkan standar walaupun harus melalui keputusan sulit project, ya. So you must go through with difficult decision or project, no matter how challenging to achieve success. In the end, these expressions are more than just words; they are lessons wrapped in language. They remind us that success in this requires fairness, resilience, and hard work, boldness, calmness, and integrity. So next time you hear a phrase with go, remember with the wisdom it carries, because running a business is truly about knowing when to move forward, when to adjust, and when to go the extra mile. Ya, move forward, adjust, and when to go extra mile. Oke, demikianlah, ya, itulah idiom kata go. Jadi bagaimana kata go? Nah, kita sudah belajar idiom go, jadi kita tinggal praktekkan, ya. Untuk praktekkan tentu periode berkali-kali sehingga kita bisa memahami makna go, ya. Ya, ada go, biar safe, ya, go back on, ya, go back on, go ahead, ya, go under, ya, go Dutch, kan itu kapan idiomatic expression, go for it, ya, go out of one's way, ya. Apa tuh go extra mile. Nanti kita praktekkan itu. Bahasa Inggris itu harus dipraktekkan, tidak. Jadi idiom itu tidak bisa dihafalkan, gitu, Pak. Jadi semua idiom itu dibaca, dipraktekkan, dihafalkan, ya, dihafalkan dan dipraktekkan sehingga melekat. Jadi kita ucapkan bahasa itu sehari, kita yang amalkan kata-kata gue itu dicari. Kemarin kita sudah berkata it, ya. Bagaimana menggunakan kata it dalam expression. Bagaimana juga hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana asal kata go, ya. Kalau arti kata go mau pergi, ya, berjalan, bisa bekerja. So my plan has gone. Tentunya rencana kita sudah dilakukan, tuh kan. Oke, demikianlah, semoga bermanfaat, ya. Semoga ini waktu sedikit bermanfaat, ya. Ilmu itulah ilmu diamalkan, ya, bukan dibaca, ya, diamalkan. Kalau dapat kita ajarkan kepada orang lain sehingga kita dapat menguasainya. Jadi kita learning by doing, ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.